ingin bertanya tentang praduga yang baik itu ya. Praduga yang tidak baik itu, jadi dalam kehidupan sehari-hari aja, misalnya kita dalam pergaulan atau bisnis atau gimana gitu, sinyal hati atau praduga buruk gitu. Misalnya saya tidak percaya, kayaknya tidak dipercaya orang ini, tapi kemudian kejadian. Jadi apakah itu praduga tidak baik atau suudon yang menimbulkan kejadian jadinya tidak baik, atau sinyal hati seperti itu ya. Sinyal hati atau praduga yang tidak baik menimbulkan kejadian yang tidak baik ya. Oke. Ya. Udah itu aja Bu? Ya itu aja. Tolong sebutkan namanya Bu. Tidak. Namanya Titin dari Balad. Oh, Ibu Titin dari Balad. Iya, nggak perlu suaminya Bu ya. Iya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Gimana fokus? Jadi praduga yang baik itu yang seperti apa Bu ya? Kadang-kadang ada sinyal-sinyal ketika kita mau membantu seseorang atau berkomunikasi dengan seseorang, itu justru ada sinyal yang bahasanya mungkin intuisi gitu. Kita bandingkan ketika kita punya praduga baik dengan praduga tidak baik pada diri kita pada momen yang sama, supaya apple to apple. Ketika saya punya praduga buruk kepada istri saya, ada kekhawatiran dia akan berselingkuh dengan pacarnya yang dulu. Hidup saya nggak tenang kok. Di kantor juga kerja nggak fokus, mencangkul juga nggak fokus, sampai kadang-kadang macul kakinya sendiri. Pikirannya ke sana sih. Siapa yang masak? Bayangkan, ya kita pulang juga terburu-buru, ya ingin memergoki istriku sedang berselingkuh, kan begitu. Tidak nyaman. Ketika kita punya praduga buruk kepada tetangga baik-baik kok ngirim makanan, dibuang, takut ada racunnya. Praduga burukmu itu menyiksa dirimu sendiri, paham nggak? Tetapi ketika kita tidak punya praduga buruk kepada istri, ya saya di kantor kerja nyaman kok. Saya nggak mungkin dong, masa istri saya berselingkuh? Tamatan pesantren, masa iya muridnya Buya Sakur, umpamanya kan gitu. Enggak lah kan gitu. Bahkan ada orang yang mengadu-ngadu juga tetap tetap diklarifikasikan gitu, tidak mudah percaya gitu. Saya kira hoax itu sendiri juga bisa kita tangkal dengan membangun praduga baik ini, ya kan gitu. Jadi jangan mudah diterima mentah-mentah, diklarifikasikan dulu, kan begitu supaya jelas. Saya kira. Jadi ya di samping itu juga supaya kita jangan termakan isu hoax yang seliweran ini, sebenarnya kita mengganggu kenyamanan kita kok akhirnya. Saya kira dengan praduga baik itu juga kita ini. Nah, adapun praduga buruk sendiri pun itu juga jangan diartikan sinonim dengan kecurigaan. Berbeda lagi. Kalau kecurigaan itu biasanya sudah ada indikator-indikator awal sekecil apapun, itu kecurigaan. Setelah ada kecurigaan ada praduga, ada dugaan. Setelah ada dua bukti yang kuat bernamanya tersangka. Setelah itu baru tertuduh. Iya, dan dua bukti yang kuat kan gitu, yang sifatnya betul-betul direct evidence, itu menjadi satu putusan pasti bahwa dia bersalah. Jangan menggunakan circumstances evidence gitu. Iya, jangan pakai analisis yang faktual. Ya bukti fisiknya ada. Ini kan pernah terjadi di Pengadilan kan, Jessica itu kan hanya circumstances evidence. Nggak ada CCTV-nya yang kelihatan tangannya narun ini.
Tapi udahlah, hakim berkeyakinan seperti itu, nggak ada masalah. Dan kita kan kontinental, ya, artinya tidak menjadi putusan pengadilan, tidak menjadi kewajiban bagi hakim lain untuk melakukan jurisprudensi, itu kan tidak bebas kita. Kalau di Amerika harus, Pak, itu menjadi jurisprudensi, di sana beda, itu beda filsafat hukumnya. Nah, tetapi itu tidak menghilangkan bahwa kita hidup, kita tetap harus waspada. Kewaspadaan itu beda dengan buruk sangka loh. Yeah. Jadi artinya kalau waspada ini tidak pandang bulu apa saudara, apa orang lain, kenal lama atau baru. Kalau ada transaksi apapun, kita ikuti perintah Tuhan. Wa idza tadayantum bidainin faktubuh, transaksi ditulis. Sekalipun kakak sendiri utang, ya silakan ada kwitansinya, telah terima uang sebesar sekian sebagai pinjaman sementara dan akan dikembalikan pada bulan Maret tahun 2020, tanda tangan, ada materainya. Masa sama saudara, ini perintah Tuhan, itu aja kok susah banget sih. Ya iya, sebabnya kita menjadi kacau itu karena kita tidak menurut perintah Tuhan. Ya, orang pinjam ya tetap harus ada jaminannya. Iya. Nah, kalau orang pinjam tanpa jaminan, kalau dia nggak bayar, salah kamu sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan ya. Salah sendiri. Nah itu, jadi kewaspadaan tetap saja. Kewaspadaan itu berbeda dengan suudzon, praduga buruk. Berbeda sekali. Ketika kalau suudzon itu kita sudah mengandaikan, ya, sudah ada dalam imajinasi kita bahwa orang itu akan mencurangi kita. Ya, jadi minimal begini. Saya ulangi lagi cerita, soalnya sudah berulang-ulang, tapi nggak apa-apa saya ulangi lagi. Ini orang mau ke Amerika, mau kontrak sama buyer di Amerika $1 juta untuk furniture di sana. Ketika naik taksi ke Cengkareng banyak kempes, mau ganti ban baru, taksi itu kempes juga. Nyetop mobil nggak ada yang berhenti, kan begitu. Akhirnya nggak jadi berangkat kan, kecewa nggak? Dipukulin ke supir taksinya. Tetapi setelah 1 jam kemudian ada berita kapal itu jatuh di Kolombo, baru dia bilang alhamdulillah. Jadi dikempesin pada oleh Allah itu untuk menyelamatkan kamu. Tapi kenapa supir itu kepukuli? Ya karena suudzon kamu kepada Allah itu kesalahannya. Ini banyak terjadi. Seorang perempuan sudah dilamar, sudah ada undangan sudah disebar, ya, begitu menjelang kawin, kebocoran rahasia, lelaki itu punya istri. Pingsan nggak perempuan itu? Kenapa nggak gembira? Alhamdulillah Allah menyelamatkan saya. Kenapa nangis? Betul nggak? Atau sampai pacaran, ternyata sudah tunangan, ternyata dia melihat tunangannya sedang berpacaran dengan orang lain. Sakit hati enggak? Bersyukurlah ya Allah, Allah buktikan aib orang itu sebelum menjadi suamiku. Aku diselamatkan Tuhan. Goodbye forever. Doa coba. Betul enggak? Jadi ini bagaimana kita menafsirkan? Sebab kalau tidak, nanti kita berburuk sangka, ini menjadi kita tidak nyaman, orang sekitar kita juga ikut tidak nyaman. Bukan saja, tapi sekitar kita tidak merasa nyaman. Ya, iya. Jadi artinya ketika kita bertamu ke rumah orang, kemudian gerak-gerik kita, saya disadari bahwa tuan rumah itu selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Nyaman kan? Nggak nyaman. Nggak nyaman kok. Itu persoalannya. Jadi artinya suudzon, sangkaan, dugaan, kehati-hatian, kewaspadaan
Ya, itu adalah hal-hal yang berbeda semuanya. Itu mesti dijelaskan semuanya. Jadi kalau orang itu hati-hati, tidak mesti orang itu seuron dong. Ya kan gitu. Ini aturannya begitu kok. Sekalipun kwitansi, kalau nggak ada materainya secara hukum ya pada ibunya. Kalau nggak ada materainya punya kekuatan nggak? Tidak. Nggak ada kalau nggak ada materainya. Saksinya punya ada nggak? Ya kan begitu. Ya. Dan mendetail kan gitu makanya. Jadi kewaspadaan itu ada transaksi dengan perusahaan apa gitu, apakah asuransi atau kan kadang-kadang kita menandatangani formulir yang tulisannya banyak banget. Suka dibaca nggak? Enggak. Ya itu masalah. Baca dong gitu. Iya. Sebab itu Anda punya hak untuk merubah pasal demi pasal. Tolong ini dirubah. Buatkan. Ada pasal apabila tidak bayar terlambat bayar 3 bulan, maka jaminannya langsung disita. Nggak bisa ini. Kan begitu jalannya. Ya. Ada nggak yang pernah begitu di sini? Enggak. Tentang aja gitu. Ya udah. Oke. Oke, terima kasih.